Mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan yang siang hari ini saya akan ambil dari beberapa teks Alkitab. Kita membuka firman Tuhan dari kitab Yohanes 14 ayat 26, kemudian Yohanes 15 ayat 26, dan kemudian Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 14 ayat 26. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 15 ayat 26. 1, 2, 3. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Yang terakhir, pasal 16 ayat 7, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Namun yang benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah Roh Kudus menyelidiki dan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami siang hari ini ditolong untuk bisa memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang luar biasa itu. Tolonglah ya Bapa, biarlah kami diteguhkan, diingatkan, bahkan dibentuk oleh suara Tuhan sendiri. Kami berseru berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, teks-teks yang baru kita baca itu berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus, yaitu sebagai penghibur. Kita bisa perhatikan tadi ya, semua itu 3 ayat ini bicara soal Roh penghibur datang. Kalau kita perhatikan bagian pasal 13 sampai 16 Yohanes ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menjanjikan penghibur kepada para murid, di mana murid-murid akan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, menurut ilmu kejiwaan, penyebab stres yang paling berat dan yang paling banyak adalah keterpisahan dengan orang yang dicintai. Mungkin kita pernah melihat, menyaksikan, mendengar berita seorang anak muda yang gagah atau seorang cewek yang cantik sekali akhirnya bunuh diri karena putus cinta. Itu bisa terjadi karena perasaan stresnya itu adalah paling berat dan paling banyak dialami oleh orang yang ditinggalkan saudara atau orang tua yang dicintai. Oleh sebab itu, perpisahan itu tidak mudah untuk kita atasi. Sama dengan apa yang kita baca siang hari ini. Di dalam bagian ini murid-murid mengalami, boleh dikatakan, stres yang sangat berat. Karena ekspektasinya bahwa Yesus itu adalah Raja, bahwa Yesus itu akan jadi Mesias yang akan memerintah dunia ini, yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi, ternyata tidak terjadi. Karena apa? Yesus sendiri berkata, aku akan pergi ke rumah Bapa. Tetapi yang luar biasa yang perlu kita sadari di sini, dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 18, aku tidak
akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Perhatikan kata yatim piatu ini tidak punya orang tua. Mungkin ada di antara kita yang sudah yatim piatu. Mungkin sedang yatim atau sedang piatu. Kalau yatim piatu berarti total tidak ada orang tua. Orang tua zaman itu adalah gambaran penopang hidup. Orang tua gambaran pemersatu keluarga. Ini tidak ada. Ini yang membuat para murid mengalami ketakutan. Mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus kurang lebih 3 tahun lah bersama Yesus. Tetapi dalam kebersamaan itu mereka harus berpisah. Ini yang membuat murid-murid mengalami kegentaran, ketakutan, kesedihan yang sangat mendalam. Namun berita bahagianya adalah seperti di dalam Yohanes 14, Yohanes 15, Yohanes 16, bahwa Tuhan Yesus memberikan roh penghibur. Kita akan merenungkan siang hari ini 2 aspek pekerjaan roh penghibur yang perlu kita sadari supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat, yang terus maju di dalam menghadapi segala tantangan dan kesulitan. Yang pertama aspeknya yaitu roh penghibur, yaitu Roh Kudus itu akan menghibur yang menderita. Setiap kita pasti akan menghadapi hati yang terluka. Setiap kita pasti suatu ketika akan menghadapi putus asa. Setiap kita pasti akan menghadapi duka cita. Roh Kudus diberikan kepada kita. Dikatakan dalam bahasa aslinya kata penghibur dipakai kata parakletos. Comforter, penghibur atau advocate, yaitu orang yang memberikan nasihat. Kata ini adalah kata yang dilatar belakangi zaman itu. Kalau seorang terdakwa sudah menjadi tersangka, maka wajib hukum memberikan pendampingan, memberikan pertolongan. Di dalam bagian ini dengan jelas, Yesus berkata, kamu akan kuberikan roh penghibur. Itu gambaran bahwa Tuhan itu mengasihi murid-muridnya. Karena mereka sudah menjadi murid Yesus, resikonya adalah mereka akan dianiaya. Mereka akan mengalami perlakuan seperti Yesus. Penderitaan akan mereka alami. Kesulitan-kesulitan hidup akan mereka alami. Tetapi jangan takut. Tuhan menjanjikan roh penghibur untuk datang. Tuhan memberikan pendampingan kepada para murid untuk menghadapi segala situasi. Dan kalau kita perhatikan di dalam sejarah gereja yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul, para murid pun tidak gampang memberitakan Injil dan melayani Tuhan. Ada banyak tantangan, kesulitan. Ada satu cerita, seorang raja punya 2 putra mahkota yang sangat dikasihinya. Raja ini rindu putra mahkotanya itu nanti akan mewarisi pemerintahnya. Oleh karena itu, dia harus pergi ke negeri seberang untuk dilatih, untuk belajar ke negeri seberang. Untuk pergi ke negeri seberang, mereka tidak gampang. Mereka harus melewati lembah, melewati padang, mereka harus menyeberang sungai, dan di situ ada banyak tantangan-tantangan kesulitan. Sebagai seorang raja yang penuh bijaksana kepada anak-anaknya, raja ini memberikan bekal, yaitu sebuah kota. Raja ini berpesan kepada putra-putranya ini, nanti kalau kamu menghadapi raksasa atau naga yang akan menghalau jalanmu, kamu buka kota. Jadi masing-masing putra mahkota ini diberi kota. Berangkatlah mereka untuk pergi ke negeri di mana mereka akan belajar. Di dalam perjalanan, putra yang pertama ternyata benar, sudah diduga, menghadapi tantangan, muncul naga dan raksasa yang ingin menghancurkan, yang ingin membunuh dia.
Lalu putra mahkota ini berpikir begini, daripada aku mati, aku lari aja. Jadi putra mahkota ini lari ke hutan. Lalu putra yang kedua bagaimana? Ternyata sama juga. Dia ketemu dengan naga dan raksasa. Putra yang kedua ini masih lebih baik. Dia berani ngambil pedang. Dia melawan naga itu. Ternyata apa? Dia kalah. Tubuhnya penuh luka-luka. Daripada aku mati, aku juga lari juga. Kalau saya bertanya kepada kita, kalau kita menghadapi masalah, sikap kita seperti putra yang kedua atau putra yang pertama atau putra kedua? Yang mana? Umumnya yang mana? Dewi? Yang pertama, lari. Ibu Yulia? Pilih yang mana? Lari juga. Ada orang takut menghadapi masalah, lari. Lari mungkin dengan melupakan sementara, pergi ke tempat-tempat sunyi. Banyak masalah ini. Masalah tidak berani dihadapi, dia lari. Atau yang kedua, dia berani, tetapi dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia berani, tetapi dia mengandalkan apa yang ada di dalam dirinya saja. Padahal bapaknya tadi, raja tadi sudah berpesan, kalau kamu ketemu naga, ketemu raksasa, buka kotak itu. Mereka di tengah-tengah persoalan itu lupa pesan ini. Lupa ada sesuatu yang menyertai dalam hidup mereka. Inilah gambaran hidup kita kalau kita hidup tidak mengandalkan Roh Kudus. Ketika kita menghadapi masalah, kita lari. Seolah-olah hidup kita ini hidup seperti manusia yang lama, tidak ada Tuhan di dalam hidup kita. Atau kita yang kedua, kita berani melawan, tetapi sombong dengan kekuatan. Aku bisa. Aku ada pengalaman kok. Tidak perlu Tuhan. Apalagi doa. Tidak perlu. Ingat, hari ini Roh Kudus sudah diberikan di dalam hidup kita. Teorinya tidak sulit. Kalau kita ingin hidup ditolong, dihibur oleh Roh Kudus, lakukanlah mulai dengan berdoa. Andalkan Tuhan. Bapak Ibu, di dalam sejarah gereja mula-mula saya mencatat perkembangan gereja itu luar biasa. Kalau kita melihat Kisah Para Rasul 1 ayat 15, jumlah pertama itu 120 orang. Lalu Kisah 2 ayat 41 naik jadi 3.000. Lalu Kisah 4 ayat 4 itu naik jadi 5.000. Itu jemaatnya itu terus. Perkembangan yang tercepat. Karena apa? Memang pekerjaan Roh Kudus itu dinyatakan luar biasa pada waktu itu. Ya. Dari 120, 3.000, langsung 5.000 dan seterusnya. Sampai hari ini. Karena apa? Gereja mengandalkan Roh Kudus. Dan kalau kita melihat ciri gereja mula-mula, mereka itu bertekun ibadah, bertekun dalam pengajaran Rasul. Mereka itu mau peduli, berbagi. Pertanyaannya adalah apakah hidup kita seperti gereja mula-mula? Saya setia ibadah, saya berdoa, bertekun, belajar. Kadang-kadang membaca satu ayat aja, satu hari aja mungkin lupa. Ya, suatu ketika ada seorang, ya boleh dikatakan konglomerat di Lombok sinilah. Itu kita teman baik ya. Jadi yang punya ini loh, yang punya Tiara itu loh ya, Pak Markus itu ya. Suatu ketika saya ditelepon, kurang lebih 3 minggu yang lalu ditelepon. Pak Pendeta masih ingat sama saya? Oh iya, saya masih ingat ya. Terima kasih loh ya. Apa Pak Pendeta, terima kasih apa? Saya tiap hari dikirimi ayat. Oh itu ayat-ayat firman Tuhan itu bukan dari saya Pak, saya teruskan aja. Oh enggak apa-apa. Saya sekarang sedang menyendiri di satu villa. Enggak boleh kemana-mana ya, masa tua gini, karaokean, nyanyi-nyanyi. Makanya dia enggak pernah muncul ibadah di sini, mau di Cakra kan jarang muncul.
Dia ngomong ayat firman Tuhan itu memberi kekuatan. Saya katakan bukan dari saya, itu saya meneruskan, tidak apa-apa. Berbagi itu luar biasa. Saya terima kasih Bamban Kansya. Pagi, siang, pagi sama malam saya dikirimi ayat itulah. Ayat yang satu ayat yang saya share. Ada orang-orang yang seperti itu dan dia merasakan, dia boleh dikatakan waktu itu dia menyendiri karena memang takut COVID ya, tinggal di satu tempat. Kebetulan rumahnya di Lombok ini kan beberapa tempat, ada yang di Suranadi, ada yang di Senggigi, ada yang juga di sini di dekatnya Jalan Bung Tomo atau mana, Bung Hatta ya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus itu memberikan kekuatan melalui firman Tuhan. Melalui apa yang kita baca itu adalah modal kita menghadapi tantangan kesulitan hidup. Mari sebagai anak-anak Tuhan, kita senantiasa memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Roh Kudus itu hadirkan senantiasa, menghibur kita. Parakletos itu hadir dalam hidup kita. Sehingga ketika ada masalah, kita bukan lari atau kita mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi kita ada Roh Kudus, Parakletos. Dia yang akan membimbing saya, akan menolong saya. Ini adalah aspek yang pertama. Pekerjaan Roh Kudus sebagai penghibur. Yang kedua, Roh Kudus itu memberi kemenangan. Aspek kedua kita bisa melihat di dalam pengertian Roh Kudus di dalam kata dari bahasa Latin itu memakai kata penghibur itu memakai kata fortis. Fortis itu artinya gagah berani. Kalau Parakletos tadi kan pendamping, ya, konselor, penasehat. Tapi kata fortis, penghibur di dalam bahasa Latin, Alkitab bahasa Latin ini artinya gagah berani. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu Roh Kudus itu bukan hanya mengambil duka kita, tetapi Roh Kudus itu memberi kemenangan. Roh Kudus itu memberi sukacita. Kata ini juga berarti Roh Kudus itu bukan hanya mengambil kelemahan kita, tetapi juga memberikan kemampuan. Jadi bukan diambil lalu kita kosong, bukan, tapi engkau dibuat menjadi hidup kembali. Roh Kudus ini sebagai penghibur dalam arti fortis, gagah berani ini, Roh Kudus itu mengganti hidup yang kalah dengan hidup yang menang. Roh Kudus itu memperlengkapi untuk kita menjadi orang yang semangat dan berani menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Yohanes 14 ayat 26, kita bisa baca tadi ya, Yohanes 14 ayat 26. Berbunyi demikian. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itu akan berbicara dalam hati kita, menolong kita untuk kita diberikan kemenangan. Maksud di sini dikatakan firman Tuhan berbunyi demikian. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Nah, kata segala sesuatu itu bukan wahyu baru, bukan. Roh Kudus itu mengingatkan firman Tuhan yang sudah kita pelajari, baik dari apa yang dicatat dalam firman Tuhan, yang kita renungkan, yang kita dengar dari khotbah. Ketika kita menghadapi masalah, biasanya kan yang bergejolak itu ya di sini dan di sini. Betul apa nih? Mau pilih mana ya? Pilih ini atau pilih itu, ya kan? Pilih mana ya? Temanku ngajak minum ini. Ikut minum sedikit-sedikit atau enggak usah sama sekali. Kadang-kadang kan gitu. Roh Kudus itu ngomong enggak boleh, sedikit pun enggak boleh. Tapi kita nyoba. Kadang-kadang kita juga melawan dengan firman Tuhan. Mana sih ada firman Tuhan? Dilarang minum anggur. Tidak dilarang minum anggur. Tidak. Tetapi yang dilarang adalah kita sampai akhirnya ketagihan, mabuk, dan kita lupa segalanya. Nah, di persoalan-persoalan ini adalah persoalan di mana kita digoda oleh iblis. Dicobai. Ketika kita mendengar firman Tuhan pun demikian. Ada orang mendengar firman Tuhan. Waduh, mendengar firman Tuhan itu iblis itu bekerja. Yaitu mencuri firman Tuhan itu, mengambil. Ketika kita mendengar firman Tuhan, mungkin otak kita, pikiran kita berpikir, oh firman Tuhan ini cocok untuk suamiku.
Oh, firman Tuhan ini cocok untuk tetanggaku. Oh, firman Tuhan ini cocok untuk temanku. Sehingga firman Tuhan tidak kita alami. Roh Kudus itu berbicara, mengubah hidup kita, membentuk hidup kita. Kita tidak akan alami. Bahkan kadang-kadang kita tidak percaya akan pertolongan Tuhan. Minggu ini saya dapat berkat. Berkatnya itu adalah seorang yang cerita. Sebelum-sebelumnya, kira-kira 1 minggu yang lalu dia cerita, waduh, ini rasanya ini pekerjaan yang terakhir ini Pak Pendeta. Pekerjaan yang terakhir. Kalau ini sampai gagal, wis terakhir sudah. Buka usaha yang baru lagi dia ngomong. Buka usaha baru. Saya cuma ngomong begini, ya gimana ya, kalau urusan usaha saya paling nasihat saya, ya banyak berdoa, kiranya Tuhan menolong, dilembutkan yang menerima barang itu, sehingga kerjamu jadi lancar. Nasihat saya gitu. Percayalah, kalau kamu sudah memberikan yang terbaik, masa sih Tuhan tidak tolong? Waktu syukuran di Pak Eko, dia cerita, loh, katanya gini-gini. Kok sekarang gini lagi? Oh iya. Memang benar. Dengan berdoa. Ini barangnya diterima. Dan kita bisa hidup lagi. Beberapa kali ditolak. Kirim 10, diterima cuma 1, bayangkan. Kirim 10, diterima cuma 1. Ini kirim 10, diterima 9. Dibalik sama Tuhan. Saya tidak bisa ngomong apa-apa. Roh Kudus tolong. Roh Kudus damping di tengah-tengah kesulitan. Cuma begitu aja. Bapak Ibu, ini satu kenyataan nyata, bukan saya alami, tapi orang lain yang alami, jemaat kita yang alami, sehingga dia bisa mulai bangun lagi. Kita akan bangun lagi. Ya, bagus terus. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus itu akan menolong kita, memberikan kita kemenangan kalau kita bersandar kepadanya. Di dalam sejarah gereja mula-mula ada seorang martir pertama. Siapa namanya martir pertama? Stefanus, betul ya? Stefanus, kisah 6-7, kisah para rasul pasal 6-7. Stefanus ini penatua yang baik. Dikatakan catatan Alkitab mengatakan, dia seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, kisah 6 ayat 5. Seorang yang rajin melayani Tuhan, seorang yang dipimpin hidupnya oleh Roh Kudus. Kalau kita berpikir orang seperti Stefanus ini, seharusnya dia mungkin berdiri di tempat ini, mungkin kita bisa memberikan penghargaan. Ini loh penatua yang the best. Bisa melayani, hidupnya penuh dengan Roh Kudus. Tetapi di dalam sejarah gereja mula-mula tidak gampang orang yang demikian. Melalui berbagai macam fitnahan, melalui berbagai macam persidangan, dia tetap dipersalahkan. Dan akhirnya Stefanus dikatakan dirajam batu sampai mati. Catatan firman Tuhan mengatakan bahwa wajah Stefanus tampak percaya seperti wajah malaikat. Dia tidak takut, dia tidak sedih, wajahnya seperti malaikat. Mungkin kalau kita melihat orang yang meninggal dunia itu ya, wah, mukanya cerah. Kadang orang ngomong, mukanya baik loh, cerah. Ya toh, sepertinya tersenyum fotonya. Itu menggambarkan dia bahagia. Stefanus, orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya memang mati di rajam batu. Tetapi hidup itulah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Penghibur. Sehingga dia berani menjalani semuanya itu. Dan firman Tuhan jelas mengatakan, Stefanus melihat malaikat yang menghampiri dia. Ini semua karena Stefanus hidupnya mengalami Roh Penghibur. Fortis itulah yang membuat dia jadi gagah berani. Penderitaan atau kematian dalam Kristus bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan. Jadi persoalannya bukan Stefanus dapat berkat di dunia ini, bukan. Tetapi ketika dia bisa melewati masa-masa itu. Bahkan sampai hari ini, melalui kematian Stefanus kita tahu siapakah martir pertama. Selalu kita akan menjawab, Stefanus. Dengan kata lain,
Kalau kita mengaku diri kita, hidup kita dipimpin Roh Kudus. Tidak selalu, katanya dipimpin Roh Kudus selalu sukses, selalu lancar, selalu sehat. Tidak selalu seperti itu. Ini buktinya Stefanus mati di Raja Batu. Bagaimana teologi tentang Roh Kudus kalau seperti itu? Jadi jelas sekali Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita sudah merayakan hari Pentakosta. Sepertinya hari Pentakosta ini sepertinya dianaktirikan. Maafkan ya. Saya sendiri mungkin menganaktirikan. Tidak ada panitia Pentakosta. Tidak ada dana Pentakosta. Tidak ada mungkin konsumsi di hari Pentakosta. Konsumsi Natal ada berjuta-juta. Konsumsi Paskah berjuta-juta. Konsumsi kenaikan Tuhan berjuta-juta. Konsumsi Jumat Agung ya memang puasa, tidak ada makan-makan ya kan. Kalau ada makan-makan mungkin ya berjuta-juta. Tapi konsumsi Pentakosta ada apa enggak? Tidak ada. Gereja memang kadang-kadang bisa melupakan hari Pentakosta ini. Pentakosta adalah hari di mana Tuhan memberikan roh penghibur, turunnya Roh Kudus menyertai kita, membimbing kita. Dan itu kita perlukan sampai hari ini. Roh Kudus akan menyertai kita di dalam penderitaan, Roh Kudus akan menyertai kita supaya kita mengalami kemenangan. Jika tanpa Roh Kudus datang, maka kita ini dikatakan seperti teks yang baru kita baca tadi di awal, yaitu kita ini akan disebut yatim piatu. Jika Roh Kudus tidak datang, maka mereka yang mengaku dirinya sebagai anak Tuhan tidak akan mengalami kekuatan pada waktu kelemahan. Mereka yang mengalami kesakitan tidak akan mengalami penghiburan di dalam kesusahan. Mereka tidak akan dapat bertahan waktu penganiayaan. Mereka tidak mempunyai pengharapan pada waktu menerima ujian. Tetapi sejarah gereja dan kenyataannya Roh Kudus itu hadir di dalam hidup kita. Makanya gereja kita merayakan ibadah Pentakosta siang hari ini. Walaupun sebatas nuansa, tetapi kita diingatkan bahwa di dalam hidup ini kita harus mengandalkan akan Roh Kudus. Mengandalkan akan Roh Kudus ditandai dengan bagaimana Pak Pendeta? Sederhana, yang praktis, yang nyata. Kalau Roh Kudus turun di dalam hidup kita, maka Roh Kudus akan bertahta dan mengubah hidup kita. Apakah hidup kita sudah menampilkan karakter Kristus? Apakah hidup kita sudah membuahkan buah-buah Roh Kudus? Bahkan mungkin hidup kita mengalami karunia-karunia Roh Kudus. Puji Tuhan. Alami terus. Yang jelas, hari ini, apapun persoalan kita, mari kita senantiasa, Roh Kudus, aku andalkan. Roh Kudus hadir dalam hidup. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri.